Shalom, perkenalkan nama saya Dorcas Yami, biasa dipanggil Dorcas. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Aku Pribadi yang Istimewa. Baik, kita akan lanjut ke capaian pembelajaran. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama, memahami bahwa Allah memelihara seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dan yang kedua, mensyukuri pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Dan yang ketiga, mensyukuri pemeliharaan Allah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, di sini peserta didik mampu memahami bahwa setiap pribadi adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dan yang kedua adalah peserta didik bisa menghargai orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, atau emosional. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan kasih dan penghargaan terhadap sesama termasuk penyandang disabilitas. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi, manusia memiliki keterbatasan atau kekurangan, tetapi juga merupakan ciptaan yang istimewa karena dikasihi oleh Allah. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan, serta memberi kita kemampuan untuk saling menolong. Keterbatasan tidak mengurangi nilai kita sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu yang lama yang mempengaruhi kemampuannya dalam masyarakat. Menurut Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017, anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan yang serupa dan dapat mengalami hambatan. Baik, di sini ada beberapa tokoh penyandang disabilitas yang sukses. Yang pertama yaitu Helen Keller. Helen Keller ini adalah seorang penulis dan dosen yang buta dan tuli. Dan yang kedua adalah Albert Einstein. Nah, dia seorang ilmuwan terkenal yang didiagnosis dengan sindrom Asperger. Yang ketiga yaitu Habibie Afzia. Dia adalah seorang pembisnis sukses yang mengalami kelumpuhan. Nah, meskipun mereka memiliki kekurangan, tapi di sisi lain mereka bisa sukses karena masing-masing kita memiliki kelebihannya masing-masing. Baik, di sini saya akan menceritakan satu cerita kisah Alkitab tentang penyandang disabilitas. Di sini tentang Daud dan Mephiboset. Kita bisa lihat di dalam buka di dalam Alkitab kita di 2 Samuel pasal yang keempat ayat yang keempat dan pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 13. Nah, Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan yang mengalami kecacatan sejak kecil. Tetapi Daud memenuhi janjinya kepada Yonatan untuk merawat keturunannya. Ia memberikan hak istimewa kepada Mephiboset, termasuk hak makan di meja kerajaan. Nah, kisah ini mengajarkan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, termasuk teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita, atau termasuk orang-orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Jadi, manusia sebagai ciptaan istimewa. Allah menciptakan setiap manusia dengan kemampuan unik. Kita semua diberi potensi yang harus dikembangkan, menghargai sesama, mendukung, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu yang pertama, kita semua adalah ciptaan Allah yang istimewa. Dan yang kedua, Allah ingin kita mengasihi setiap orang
dan menghargai orang lain, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Jadi akhir dari materi saya hari ini, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semua tentang yang pertama, yaitu apa pendapat kamu tentang penyandang disabilitas di sekitarmu? Dan yang kedua, bagaimana cara kamu bisa mendukung dan menghargai mereka? Sekian video dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.